Rapel pensiunan ASN tahun 2026 menjadi pembahasan yang sangat penting karena ini menyangkut hak yang tertunda. Rapel bukan hadiah, bukan bonus, dan bukan uang kaget dari pemerintah. Rapel adalah selisih kenaikan gaji yang seharusnya sudah diterima sejak penyesuaian gaji ASN aktif diberlakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Ketika gaji ASN aktif naik, maka gaji pensiunan juga harus ikut menyesuaikan karena perhitungannya berdasarkan gaji terakhir saat masih aktif bekerja. Namun karena proses administrasi tidak bisa selesai dalam waktu singkat, maka selisih itu belum langsung dibayarkan. Selisih inilah yang kemudian disebut sebagai rapel dan direncanakan akan dibayarkan pada Maret 2026 setelah proses teknis selesai. Banyak pensiunan bertanya kenapa harus menunggu sampai Maret 2026. Jawabannya sederhana. Penyesuaian gaji ASN aktif memang ditetapkan lebih dulu, tetapi untuk pensiunan perlu proses tambahan. Data harus dicek satu persatu, masa kerja harus dipastikan benar, golongan terakhir harus sesuai dengan SK pensiun. Semua ini menyangkut jutaan data. Pemerintah tidak bisa asal transfer tanpa memastikan semua angka tepat. Jika ada kesalahan sedikit saja, dampaknya bisa besar. Karena itu prosesnya membutuhkan waktu. Rapel ini dihitung dari selisih gaji sejak awal penyesuaian berlaku sampai bulan sebelum pencairan dilakukan. Misalnya penyesuaian berlaku sejak Januari 2025 dan pencairan dilakukan Maret 2026, maka selisih dari Januari 2025 sampai Februari 2026 akan dibayarkan sekaligus. Itu berarti kurang lebih 14 bulan. Jadi kalau ada selisih per bulan, selisih itu dikalikan jumlah bulan yang belum dibayar. Disinilah muncul angka yang cukup besar bagi sebagian pensiunan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang paling banyak, golongan 4B sedikit lebih tinggi. Kisaran gajinya bisa sampai sekitar 4,3 juta rupiah per bulan. Selisih kenaikannya tentu lebih besar dibanding 4A jika masa kerjanya panjang. Golongan 4C lebih tinggi lagi. Untuk golongan ini, gaji pensiun bisa mendekati 4,5 juta rupiah per bulan. Jika ada kenaikan misalnya 400.000 sampai 600.000 per bulan, maka dikalikan 14 bulan hasilnya sudah cukup besar. Golongan 4D biasanya memiliki batas atas yang lebih tinggi lagi. Gaji pensiun bisa mendekati 4,7 juta rupiah per bulan. Selisih kenaikan bisa lebih terasa. Dan yang sering disebut paling tinggi adalah golongan 4E. Untuk golongan ini, gaji pensiun bisa mendekati 4,9 juta, bahkan hampir 5 juta rupiah per bulan tergantung masa kerja. Jika selisih kenaikan per bulan mencapai 500.000 sampai 1 juta rupiah, lalu dikalikan 14 bulan, maka angka rapelnya bisa sangat besar. Inilah sebabnya banyak yang mengatakan golongan 4I paling besar. Namun perlu dipahami besar kecilnya rapel bukan hanya ditentukan oleh golongan, masa kerja sangat berpengaruh. Dua orang dengan golongan sama bisa menerima jumlah berbeda jika masa kerjanya berbeda. Selain itu ada tunjangan yang melekat pada perhitungan tertentu. Jadi jangan langsung membandingkan dengan teman hanya berdasarkan golongan saja. Tetapi ada juga kemungkinan masa berlaku selisih lebih panjang atau ada komponen lain yang ikut dihitung sesuai aturan teknis yang akan ditetapkan melalui peraturan turunan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Karena itu angka pasti masih menunggu aturan pelaksana. Target Maret 2026 sering disebut tetapi tetap menunggu kesiapan teknis. Sekarang kita bahas hal yang sangat penting yaitu validasi data. Banyak kasus keterlambatan bukan karena dana tidak ada, tetapi karena data tidak cocok. Pertama, pastikan golongan terakhir sesuai dengan SK pensiun. Ambil dokumen SK pensiun dan lihat jelas golongan dan masa kerja golongan. Kedua, pastikan rekening bank masih aktif. Jika rekening tidak aktif, dana bisa tertahan. Ketiga, pastikan nama dan alamat sesuai dengan KTP. Perbedaan kecil bisa membuat sistem menahan proses. Pensiunan ASN sipil selama ini dikelola oleh PT Taspen, sedangkan pensiunan TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri. Kedepan, sistem pengelolaan pembayaran direncanakan lebih terintegrasi di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Perubahan sistem ini bertujuan membuat pembayaran lebih rapi dan lebih cepat. Namun dalam masa peralihan penting sekali memastikan data sudah benar agar tidak terjadi kendala. Selain soal data, ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu penipuan. Setiap ada kabar pencairan dana besar, selalu muncul oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Mereka mengaku dari Taspen, Asabri,
atau dari kementerian. Mereka meminta fotokopi KTP, nomor rekening, bahkan kode OTP. Ingat dengan tegas, jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Tidak ada biaya administrasi untuk pencairan rapel. Jika ada yang meminta uang untuk mempercepat proses, itu pasti penipuan. Perbedaan waktu penerimaan juga hal yang wajar. Pencairan dana untuk jutaan orang tidak mungkin masuk dalam 1 detik yang sama. Ada proses bertahap sesuai sistem bank. Jika tetangga sudah menerima dan Anda belum, jangan langsung panik. Beri waktu 1 sampai beberapa hari kerja. Jika dalam waktu lama belum masuk, barulah cek melalui jalur resmi. Sekarang mari kita bicara tentang cara mengelola rapel dengan bijak. Ketika dana masuk dalam jumlah cukup besar, penting untuk tidak langsung menghabiskan semuanya. Prioritaskan kebutuhan utama. Jika ada utang, pertimbangkan untuk melunasinya. Jika ada kebutuhan kesehatan, sisihkan dana darurat. Sebagian bisa ditabung atau disimpan dalam bentuk emas kecil. Sebagian lagi bisa digunakan untuk memperbaiki rumah atau membantu keluarga. Ada juga yang memilih menyisihkan sebagian untuk sedekah. Banyak yang percaya bahwa berbagi akan membawa keberkahan. Tidak perlu besar, yang penting ikhlas. Selain itu, menjaga kesehatan tetap nomor 1. Jangan sampai terlalu fokus menunggu rapel hingga lupa menjaga pola makan dan istirahat. Menunggu memang tidak mudah, namun setelah memastikan data lengkap dan rekening aktif, langkah terbaik adalah bersabar. Pemerintah sudah menetapkan dasar hukumnya melalui Perpres 79 tahun 2025. Tinggal menunggu aturan teknis dan proses administrasi selesai. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan, yaitu kelengkapan dokumen dan keaktifan rekening. Rapel Maret 2026 jika berjalan sesuai rencana akan menjadi momen penting bagi banyak pensiunan. Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang penghargaan atas pengabdian puluhan tahun. Setiap rupiah yang diterima adalah hasil kerja keras di masa lalu. Karena itu gunakan dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Golongan 4E memang disebut paling besar, tetapi setiap golongan memiliki hak sesuai porsinya. Tidak perlu iri atau membandingkan. Yang penting hak diterima sesuai aturan. Pastikan semua data benar, waspada terhadap penipuan, dan tetap tenang menunggu informasi resmi. Dengan persiapan yang baik, proses pencairan akan berjalan lebih lancar dan manfaatnya bisa dirasakan sepenuhnya.